Hadiah termanis untuk di bulan kasih sayang. Tapi kita terimanya di bulan Januari. Inilah dia plasenta. Siapa katamunya? Bumper dulu. Bulan Januari bertubi-tubi ada banyak informasi luar biasa datang ke Stikes Binausada Bali, dan salah satunya yang datang di studio Plasenta kali ini salah satu alumni dari Stikes Binausada Bali yang sudah akan siap berangkat menuju ke Jerman untuk mengembangkan karirnya di luar negeri sana, dan inilah dia Indra Satria. Oke. Selamat datang di Plasenta, Indra Satria. Ya, terima kasih Pak sudah diundang. Luar biasa. Kita ketemu terakhir di bulan apa tuh ya? Agustus ya? Waktu Binausada. Bener ya Agustus ya? Agustus September. Agustus waktu ya. Yang Binausada Career Development. Kemarin kita sempat ketemu terakhirnya di bulan itu. Dan saat itu juga Indra sudah cerita tentang keberangkatannya ke Jerman, persiapan keberangkatan ke Jerman, ke adik-adik kelasnya, dan syukurnya ada beberapa mungkin yang sudah ikut bergabung juga di dalam program itu. Yes. Jadi Satria ini lulusan tahun 2024. Ya, nurse-nya 2024. Lulus 2024. Kemudian beberapa sambil menunggu keberangkatan bekerja juga di salah satu klinik swasta. Lalu memilih untuk mengembangkan karirnya ke Jerman. Nah, di episode sebelumnya kita menghadirkan juga Aryo ya, Kak Aryo yang sudah membuktikan bagaimana nyamannya bekerja di Jerman, bagaimana besarnya impact yang bisa diberikan oleh Jerman kepada Aryo, sehingga tidak ada salahnya juga kita angkat kembali bagaimana perjalanan dari seorang Indra untuk nanti bisa berangkat juga ke Jerman. Nah, kalau si Aryo kemarin, Kak Aryo ya, berangkatnya itu melalui program G2G yang kata pertama, tapi kalau untuk Indra berbeda skemanya. Jadi berangkatnya melalui sebuah agent yang nanti mungkin bisa detail diceritakan oleh Indra supaya nanti Sobat Binus juga bisa mengetahui lebih dalam lagi bagaimana mekanismenya, bagaimana alurnya, dan juga seberapa mudah atau seberapa sulit ya, tergantung nanti bagaimana teman-teman bisa menyikapinya, dan tentunya concernnya di bidang bahasa Jerman tentunya. Sebelum lanjut ngobrol, hari ini tayang ini bulan Februari. Jadi Sobat Binus masih ada kesempatan untuk daftar di jalur PMDK dan rekomendasi yang nanti akan ditutup di bulan April. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman untuk nanti bisa mendapatkan beasiswa sebesar Rp2.800.000. Jadi silakan dimanfaatkan. Semoga semuanya bisa dapat informasi ini dan bisa segera daftar. Nanti daftarnya melalui website Stikes Binausada Bali ya. Ada stikes-binausadabali.ac.id/pmb. Jadi silakan nanti pilih di sana jalur pendaftarannya, pilih jalur PMDK atau berekomendasi, atau jalur umum juga sudah dibuka. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang RPL dan profesi nurse dan profesi bidan juga sudah dibuka. Oke. Dulu jualannya dulu. Oke. Gimana kondisinya? Kabarnya kayaknya sih masih fase penyembuhan. Tapi Astungkara baik Pak. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir dengan kondisi saat ini. Jadi kemarin sempat ada tindakan yang dilakukan. Semoga lekas sehat. Dan hari ini kan tanggal 13 dan besok ya. Besok kita syutingnya di 13 Januari, sedangkan Indra berangkatnya di 14 besok. Januari. Dini pagi pula. Jadi sungguh kita sangat bersyukur Indra sudah menyempatkan datang ya. Dan di tengah kesibukan dalam mempersiapkan berangkat
menuju ke Jerman. Kehormatan juga sih Pak buat saya bisa punya kesempatan buat sharing juga kan sama teman-teman gitu. Betul, Jadi betul. Harus diambil deh kesempatannya. Terima kasih banyak nih. Iya, keren. Nah, jadi kalau untuk berangkat ke luar negeri kan sebenarnya ada pilihannya lain selain ke Jerman ya. Sebelum mengetahui di mana Indra memilih untuk mekanisme keberangkatannya, boleh cerita dulu kenapa akhirnya memilih Jerman sebagai lokasi untuk pengembangan karirnya? Oke, kalau alasannya kenapa memilih Jerman sih Pak, panjang sebenarnya kalau diceritain panjang kenapa bisa jadi Jerman itu. Tapi kalau dari pengalaman saya sama beberapa riset-riset yang saya lakukan itu di Jerman cukup dari negaranya kan cukup aman, tingkat kriminalitasnya juga cukup kurang dan kesejahteraan karyawan khususnya tenaga kesehatan di sana juga lebih baik, jauh lebih baik lah gitu. Jadi kalau alasan pribadinya kenapa di Jerman sih karena memang setelah melakukan riset ya Pak ya. Jadi kalau saya pribadi sih memang harus wajib ada riset namanya. Jadi ketika kita memang punya cita-cita gitu atau impian pengen punya tujuan untuk kerja di luar negeri ya wajib riset. At least kita tahu negara tujuannya kita, gimana kira-kira nanti kita di sana ke depannya gitu. Jadi kenapa Jerman ya setelah hasil risetnya saya rasa saya bisa mengembangkan karir saya lebih baik di sana sih Pak. Dan lebih terjamin aman juga. Betul. Salah satunya tingkat kriminalitas yang rendah juga ya. Cukup rendah. Jadi mendukung juga untuk keamanan selama bekerja di sana. Ya. Betul. Itu Kita juga. kerja kan juga harus aman Pak. Iya. Kalau nggak aman agak mengkhawatirkan juga ya. Entah untuk diri sendiri termasuk juga untuk keluarga juga. Memilih Jerman berarti salah satunya dari perhatian dari pemerintahnya terhadap tenaga kesehatannya juga ya besar untuk bisa mensejahterakan para tenaga kesehatannya, termasuk juga tenaga kesehatan yang memang diterima dari luar negeri. Lalu dan kenapa harus ke luar negeri? Kan sebelumnya juga Indra kerja juga di sini. Nah sekarang kenapa harus ke luar negerinya ini? Kenapa harus keluar negerinya? Kalau bisa dijujurin Pak ya, alasan pertama kali itu ya cuma emang iseng sih sebenarnya. Iseng aja. Sebenarnya iseng. Dari awal tuh punya kayak mindset. Kenapa nggak keluar ya kayak gitu Pak? Jadi kenapa nggak keluar sih gitu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya pengennya pertama kali itu pengen berangkat ke ke Belanda sebelum ke Jerman. Pengen sempet coba belajar bahasa Belanda mandiri juga kan. Karena memang pengen kerja keluar aja iseng, pengen ngerasain salju sih Pak. Iya. Dan terus besok berangkat udah langsung kena salju sih. Masih winter ya. Berarti langsung bawa baju hangat juga. Iya, nyiapin sih Pak. Tapi kalau itu dijadiin alasan yang salah sih. Kalau memang harus ditarik garis yang benarnya sih memang karena ya untuk pengembangan diri lah. Sebisa mungkin kita push diri sendiri seberapa jauh kita bisa berkembang kan. Selagi masih muda juga biar ya siapa tahu nanti bisa lebih baik daripada yang sekarang kenapa enggak gitu aja sebenarnya. Salah satunya bisa ke luar negeri ini untuk pengalamannya kan mahal banget. Betul. Kalau mungkin ada hal yang membuat penasaran nih kenapa akhirnya pengembangan karir itu bisa kita lakukan ke luar negeri. Ada sesuatu hal yang tersembunyi mungkin di benaknya Indra kenapa luar negeri ini menjadi pilihan yang menarik untuk dilanjutkan. Kalau saya pribadi sih Pak, mungkin saya awalnya tuh lebih ke rasa penasaran sih juga ya, penasaran juga gimana kira-kira kalau kita kerja di luar sama setiap ketemu waktu kerja di klinik kan kebetulan kliniknya ada di daerah yang pariwisata, daerah pariwisata jadi sering ketemu sama pasien-pasien bule lah kasarnya. Dari sana pun juga mereka kayak kamu kenapa nggak kerja keluar aja, di luar banyak loh yang nyari perawat, banyak yang perlu perawat gitu. Dan waktu itu sempat sekali ketemu sama pasien dari Jerman, dia juga mengatakan hal yang serupa gitu. Kamu nggak ada niatan keluar nih gitu.
So, kalau di Jerman tuh nggak ada yang mau jadi perawat gitu. Makanya pemerintah tuh berapa kali tuh berusaha naikin gaji supaya ada yang berminat jadi perawat, tapi masyarakat di sana jarang yang mau jadi perawat gitu. Akhirnya di sana muncul rasa penasaran juga. Oh iya ya gitu. Mulai cerita-cerita juga sama beliau, dapat informasi juga, dan ya kayaknya worth it sih. Gitu. Iya. Jadi ya dicoba. Oke, benar-benar. Ya, kemarin juga kan kita syuting juga di episode sebelumnya bareng Aryo. Infonya memang masyarakat di Jerman enggan untuk memilih profesi sebagai perawat gitu. Jadi Jerman memilih untuk mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri untuk menutupi kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di sana. Iya. Berarti udah dapat info langsung dari orang Jermannya juga ya? Sempat beberapa kali juga. Iya. Oke, lalu akhirnya kan sudah menentukan nih mau ke Jerman. Nah, bagaimana caranya Indra untuk menentukan cara berangkatnya? Nah, ini kan ke Jerman nih negara orang. Terus perlu belajar bahasanya. Terus ada banyak dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Nah, gimana caranya nih menentukan siapa yang bisa dipercaya untuk membantu Indra untuk berangkat? Siapa yang bisa dipercaya nih, Pak? Ya, Stikas Pinausaha Bali. Oh iya. Jadi kan memang dari Stikas Pinausaha Bali juga yang memang membantu saya selama ini. Jadi memang saya pribadi tuh ngerasa bangga banget sih Pak sebenarnya kuliah di sini. Soalnya memang dari kampusnya pun ya dari segi fasilitas kan ya, dari segi fasilitas, dari segi akreditasinya juga bagus kan. Tapi di samping itu yang poin yang menurut saya paling penting dan saya banggakan sampai sekarang sebagai alumni Stikas Pinausaha Bali itu sih karena memang bahkan alumninya pun masih diurusin sama kampus ini gitu. Jadi seperti kemarin tuh ada career development kan gitu. Mahasiswa nurse ya kalau nggak salah waktu itu ya. Untuk mahasiswa nurse, terus bahkan alumni pun masih bisa cari-cari informasi nih ke kampus. Jadi memang begitu diurusinya kita gitu. Jadi kalau saya pribadi waktu itu nyari informasi kan juga memang pasti kalau kita cuma nyari secara pribadi gitu di media massa kan juga pasti ada rasa takut kan. Ini benar nggak atau scam atau enggak. Jadi begitu lewat kampus kan lebih lega lah rasanya. Yang dibantu sama kampus juga kan. Jadi dapat informasinya pun yang lebih aktual, yang lebih bagus gitu. Jadi dari bantuannya Stikas Pinausaha Bali, saya ketemu sama agensi, ketemu sama agensinya di sini, dan proses perjalanan untuk pengurusan dokumen, kursus dan segala macamnya itu pun diurusin banget sih Pak selama proses. Dan memang ya kalau boleh jujur memang prosesnya panjang dan memang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Tapi betul. Kalau saya bandingkan ya, dibandingkan dengan yang pribadi ataupun dari agensi-agensi yang nggak saya ambilin ini lebih aman sih Pak agensi saya. Dari masalah pengajuan visa aja waktu ini saya ke Jakarta tuh lancar banget visa saya, pengajuan visanya. Jadi memang bawa dokumennya, terus approve visanya juga cuma seminggu waktu itu. Jadi aman lah. Sementara dengar-dengar teman-teman yang waktu ini sempat ada bareng sama ngajuin visa tuh dari yang agensi berbeda, ada aja masalahnya. Bisa kemungkinan nggak approve juga bahkan visanya mereka gitu. Oke. Berarti dapat infonya dari kampus kemarin ya. Jadi kebetulan juga sudah kerjasama ya bareng Dutch Plus Indonesia di Stikas Pinausaha Bali sudah mengetahui bagaimana kredibilitasnya juga. Jadi syukurnya kemarin ada salah satunya yang terbujuk dan terayu oleh informasinya. Jadi salah satunya ada Indra, dan ada juga setelahnya beberapa lainnya juga sudah bergabung bareng dengan Dutch Plus Indonesia. Termasuk alumni yang jauh banget sebelum itu. Tahun berapa dia lulus ya? 2019, 18 kalau nggak salah. Kayaknya segitu. Nggak salah ya. Itu pun baru bergabung untuk bisa berangkat ke Jerman. Jadi ternyata alumni itu memang walaupun kita menganggap mereka sudah bekerja, tapi ada kemungkinan lain yang juga mereka ingin mengembangkan diri jauh lebih luas lagi. Tidak menutup kemungkinan, karena kalau yang kemarin itu ya sekalian Dayu ya namanya, sudah bekerja di apa sih istilahnya,
cruise. Sejenis Cruise itulah. menuju ke Nusa Penida. Nusa Penida apa Nusa Lembongan ya, itu dah Nusa pokoknya. Ada cruise-nya. Jadi kalau dilihat dari bonafit atau tidaknya bekerja di sana, saya rasa cukup bonafit dengan label pariwisata. Lalu bekerjanya juga tidak terlalu berat. Benar. Kalau dilihat dari luar sih oke sih pekerjaannya, tapi ternyata yang bersangkutan punya mimpi yang berbeda, akan siap untuk berangkat juga ke Jerman, mengikuti Indra Satria. Iya. Ya, selagi masih bisa dikembangin lagi. Betul, benar. Nah, terus berarti apakah itu kan dapat info nih? Apakah langsung memilih Desplus Indonesia atau ada referensi lainnya yang sebelumnya dapat? Ada sih sebenarnya referensi lain, Pak. Cuma ngerasa paling worth it-nya ini kan karena memang dari kampus juga kan. Ya. Dan kebetulan juga nih saya dapat programnya itu kan program dana talangan tuh. Iya. Jadi bagi mungkin ada teman-teman yang dalam bahasa kasarnya mungkin agak kurang dari segi finansial, ekonominya itu terbantu banget sih. Kayak saya pun juga dapat dana talangan lumayan. Iya. Dibantu juga. Dibantu dana talangan juga disiapkan ya. Benar. Jadi memang sangat dibantu dalam proses persiapannya, termasuk dari sisi pendanaannya. Kalau untuk pendanaan gini ya, keberangkatan dokumen dan lain-lain tuh. Dan selain di luar itu juga dari pihak rumah sakit yang menerima Indra tuh pun juga lumayan gini banget sama Indra, tiket pesawat dibeliin. Oh iya. Visa kemarin dibayarin juga. Visa juga disiapin? Visa dibayarin. Okay. Visa dibayarin juga sama mereka. Terus kalau nggak salah waktu ini kan sempat ada perlu biaya dokumen tuh, perlu ngirim dokumen ke Jermannya itu dibayar balik sama mereka, uangnya dikembaliin juga sama mereka uangnya. Oke. Jadi ya lumayan membantu lah. Gitu. Pasti. Wow. Berarti ini akan tergantung juga dari rumah sakit yang menerima bekerja berarti ya untuk visanya. Mungkin tapi kalau di Deutsche Plus di PT DIR sepertinya memang programnya kayak gitu, Pak. Oke. Mungkin mereka karena memang udah punya kerjasama sama pihak rumah sakitnya juga kan, mungkin jadi memang dipilihkan yang bisa seperti itu. Iya, bisa cover lah ya. Dari visa, tiket juga ya. Oke. Khusus program RN Nurse-nya. Soalnya kan ada program-program lain tuh yang sepengetahuannya Indra sih yang RN Nurse. Apa istilahnya Ausbildung? Ya, ada Ausbildung juga, ada au pair juga. Yang Indra ikuti adalah RN Nurse. RN ya, Register Nurse-nya. Oke. Lalu nah, biar Sobat Binus juga terbayang. Berarti di awal itu Indra ada bayar? Waktu di awal itu cuma ada bayar. Masih tetap ada bayar sih. Oke. Estimasi di awal itu kira-kira kalau pas Indra prepare-nya berapa tuh? Karena dana talangan, Pak ya. 15 kalau nggak salah. 15 juta aja. Kalau nggak salah ya. Iya. Lumayan udah setahun yang lalu soalnya. Iya, kalau nggak salah segitu, nggak lebih dari 20 setahun. Oke. Dan itu pun pada akhirnya bisa dibayar berangsur atau sekalian? Bisa berangsur, bisa sekalian. Iya, fleksibel lah ya. Masuk fleksibel. Jadi nanti dibayarinya segitu dulu di Indonesia, di Balinya, nanti ketika udah kerja bisa bayar sisanya gitu. Jadi tinggal bayar sisanya aja. Iya, itu berarti sih nanti istilah dana talangan itu. Berarti nanti gajinya Indra ketika kerja di Jerman akan langsung masuk ke rekening Indra kan? Dan nanti baru akan dibayarkan menuju ke Desplus Indonesia. Betul. Oh iya, berarti kan nggak ada potongan langsung dari agensinya kan ya. Iya. Itu juga perlu jadi Sobat Binus pertimbangkan ya kalau mungkin pembayarannya penerimaan gaji tidak melalui rekening sendiri itu perlu dipertanyakan. Iya. Kalau Indra pribadi sih di sana dibuatin rekening sih, Pak. Dibuatin rekening gitu. Oke, sudah disiapkan ya. Baik. Oke, lalu ini nih sudah daftar. Apa aja yang dilakukan? Waktu itu daftar dan barengan kursusnya itu waktu lagi nurse sih, Pak. Nurse fase peminatan kalau nggak salah itu. Sambil nurse. Sambil nurse. Oke. Nurse peminatan waktu awal-awal tuh ya kursus. Kalau Indra sih fokus kursus dulu. Fokus kursus. Belajar kurang lebih selama 6 bulanan aja sih sampai level B1. Karena untuk visa kerja itu minimal syarat sertifikasi bahasanya B1. B1. 6 bulan aja. B1 ya 6 bulan aja.
Cepet dong berarti ya. Lumayan sih Pak. Oke. Lumayan cepat. Iya. Untuk sampai B1 kan kalau cerita-cerita dari Aryo kemarin lumayan cepat karena dia pun lebih dari 6 bulan karena beberapa kondisi sambil kerja, usia juga sih ngaruh mungkin sambil kerja juga. Iya sih. Dan masih kalau semakin fresh graduate saya rasa sih semakin besar juga peluang untuk nanti bisa lulus lebih cepat ya. Betul. Minimal 6 bulan atau ada batas waktu maksimal gitu? Enggak ada sih Pak. Enggak ada batas waktu. Tergantung kemampuan individunya masing-masing ya. Oke. Dan kalau di tempat khususnya Indra sih memang di apa ya bahasa kasarnya mungkin di ayomi gitu ya. Jadi memang dibantu terus sampai akhirnya lulus dibimbing B1. Terus ya. Dibimbing terus lah. Benar-benar. Oke. Gitu. Dan itu kursusnya online atau offline? Di agensinya Indra di Deutsche Plus Bali itu tempat kursusnya itu ada 2 cara sih Pak. Ada online sama offline. Oke. Sama kalau preferensi pribadinya Indra sih lebih baik offline ya. Oh iya. Karena memang kadang kalau online tuh sambil kerja atau sambil di rumah, kadang kan lagi di rumah belajar nih tiba-tiba kayak gitu kan dipanggil kayak gitu kan lumayan mengganggu juga gitu. Bener, jadi kalau mau biar cepat bisa sih mending fokus. Fokus. Jadi poinnya tetap di fokus untuk belajar bahasa supaya sesuai dengan target ya. Maunya berangkat tuntasnya 6 bulan berarti dengan fokus bisa kita selesaikan 6 bulan. Betul. Itu berapa kali tesnya? Kebetulan untungnya 1 kali sih Pak. Setiap tahap itu atau gimana? Jadi sebenarnya di kursus itu sebelum B1 itu ada levelan A1, A1 atau A1, terus ada A2 atau A2, baru B1, B1 gitu. Jadi kalau di tempat kursusnya Indra tuh ujiannya itu per itu sih sebenarnya per tingkatan. Tapi untuk ujian sertifikasinya itu cuma di B1 saja, di B1 aja. Jadi A1, A2-nya itu kayak ujian lokal gitu kasarnya. Ujian lokal aja di tempat kursus saja. Di istilahnya disiapin banget lah, dimantepin banget. Nanti begitu ujian sertifikasi B1-nya biar bisa one shot lah biar. Soalnya kemarin one shot. Wow. Setengkaranya one shot. Iya. Padahal waktu itu ujiannya di Surabaya kan. Sempet kayak capek juga kan, flight lumayan waktu itu delay segala macam, tapi untungnya lulus. Berarti tesnya hanya ada di luar Bali kah? Sementara ada ini? Di Bali Pak. Ada di Bali? Ada di Bali. Cuma di Bali lebih jarang mungkin untuk saat ini ya. Waktunya itu mungkin sekitar 6 bulan sekali. Oh iya, termin waktunya pelaksanaannya. Waktu itu kan mungkin ke Indranya karena memang ngejar ya biar cepat. Biar cepat selesai, biar cepat bisa berangkat gitu. Jadi ya digasin aja lah di Surabaya waktu itu gitu. Kalau yang di Jakarta, di Gutenya itu sendiri hampir setiap bulan ada. Cuma biarpun itu setiap bulan Pak, di situ tuh selalu penuh tuh Pak. Penuh terus ya. Sering banget gak dapet termin. Indra sempat nyoba nyari di Jakarta waktu itu tapi gak dapet. Akhirnya dapetnya bulan Desember tahun lalu di Surabaya. Wisma Jerman. Wow. Berarti di kedutaan besarnya atau ada beda lagi? Beda. Dia kayak lembaga di bawahnya gitu, lembaga bahasa gitu. Namanya Wisma Jerman waktu itu. Kalau untuk institutnya itu kan Gute istilahnya. Persiapannya kelas bahasa 6 bulan, lalu one shot juga untuk mengikuti sertifikasinya, keren, luar biasa. Lalu selain itu apa lagi yang Indra lakukan untuk persiapannya? Untuk persiapan bahasa karena ini saran pribadinya Indra juga sih Pak ya, kan kursus tuh lumayan banyak waktu, dan kebetulan Indra juga setelah bulan Juni itu kan udah selesai stase peminatan tuh, tinggal menunggu angkat sumpah dan ujian lain-lain itu kan. Jadi Indra barengin sambil kerja sih Pak, kalau sarannya Indra. Nah ini preferensi pribadi ya, sambil kita kayak selain belajar bahasa kan kita juga harus refresh terus ilmu keperawatannya kita kan, untuk lab skillnya, untuk komuniteraputiknya juga kan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang masih bisa sambil kerja sih Pak. Kalau sarannya Indra dapat gaji juga kan, kita juga bisa bantu untuk bayar itu. Selain dapat gaji, terus kalau Indra pribadi kan mungkin karena kerjanya di klinik bagian pariwisata ya, jadi jadi poin plus bagi Indranya. Kita ketemu sama pasien-pasien mancanegara, dan kalau kebetulan ketemu kayak pasien Jerman tuh bisa langsung latihan, bisa langsung latihan. Karena kalau kita di tempat khusus kan kadang kita cuma ngomong sama teman ya, dan dengan aksennya masing-masing, aksen bahasa Balinya masing-masing gitu. Jadi mungkin kita bisa aja nangkep, niatnya dia ngomong ini, tapi begitu coba dengan
pasien dari bahasa Jerman tuh lumayan agak bingung. Apa ya yang mau dibilang kayak gitu. Iya. Mungkin karena memang aksennya dan Jerman pun kan luas Pak ya. Ada Jerman Utara, Jerman Selatan. Mereka pun juga punya masing-masing aksen. Kayak kita di Bali lah gitu. Dialeknya beda ya. Jadi begitu sambil kerja, sambil fokus kursus itu lumayan dapat belajar. Ya tetap memilih bekerja dan juga sambil latihan bahasa kan. Itu juga poin plus pada akhirnya untuk nanti preparation untuk menuju ke Jerman. Benar. Kemudian ya mengatur waktu itu ya sih mungkin. Ya, time management sih. Berarti gimana tuh kemarin ngatur waktunya? Waktu itu kan sambil profesi juga tuh. Selesai profesi sambil kerja juga pada akhirnya. Ya. Gimana tuh caranya? Waktu itu sih kebetulan juga Pak ya. Waktu pertama kali kerja itu di klinik itu tuh jaga pagi terus. Jadi paginya kerja, sorenya kursus. Kayak gitu aja sih. Dan sebisa mungkin Indra manfaatin waktu libur. Jadi ketika ada libur kerja, kursusnya kadang ngambil extra time gitu. Kadang belajar sendiri di rumah juga. Wajib dikejar sih Pak gitu. Kalau menurutnya Indra. Ya memang harus siap berkorban ya. Iya sih. Berkorban waktu, berkorban untuk mengurangi bertemu dengannya. Dengan dia. Tapi kalau masalah kayak gitu bisa diatur aja gak sih Pak? Iya benar, kan tergantung individunya ngaturnya. Biar juga. Apa yang jadi prioritas kan ya. Tapi kalau gitu. Kalau udah berangkat ke Jerman ya jelas akan jadi prioritas terus Indra kan. Iya gak tahu juga sih Pak. Masa iya dilepas? Gak. Apa? Oke. Ya. Lalu biasanya kalau orang bilang mau berangkat ke luar negeri bekerja itu berkasnya banyak, ribet. Kalau yang Indra jalanin? Enggak segitu ribetnya sih Pak. Kalau yang Indra jalanin ya gitu. Jadi memang dari agensi membantu. Nah ini juga perbandingannya tuh sama beberapa agensi lain Pak ya. Karena ada temen juga yang dia ngambil agensi lain tuh dia tuh dokumen dia ngurus sendiri Pak. Nggak mau diurusin sama agensinya. Jadi kamu lakuin apostil ijazah, dokumen-dokumen lain itu sendiri. Mereka paling ngasih tahu aja, nih apostilnya di sini, nanti caranya gini. Okay. Kalau kebetulan Indra tuh memang benar-benar di apostilin. Indra tinggal tunggu jadi aja. Oke. Gitu. Apostil itu apa? Mohon maaf. Apostil itu sejenis legalisir gitu Pak. Legalisir dokumen menyatakan bahwa memang dokumen ini benar. Iya. Kayak gitu. Nanti jadi yang di apostil itu ijazah, akte lahir juga, sama ya ada beberapa dokumen-dokumen lain lah juga kayak transkrip nilai dan lain-lain itu. Dan itu tuh kalau mungkin sendiri ya tanpa arahan mungkin ribet ya mungkin. Tapi ya syukurnya Indra juga dapat agensi yang siap membantu gitu. Jadi Indra cuma diginiin aja, perlu dokumen ini untuk apostil gitu. Oh iya siap kayak gitu aja sih Pak. Dokumen yang memang Indra punya berarti kan ya itu aja yang gitu dikasih aja. Terus mereka yang ngolah supaya sesuai dengan kebutuhan. Yang menerjemahkan mereka, yang apostil juga mereka sih. Oke, ya termasuk si translate-nya itu yang mungkin di luar kemampuan kita sebagai orang yang akan berangkat kan ya. Iya, kadang kalaupun kita nyari agensi visa kan ada tuh beberapa agensi-agensi yang pengurus visa itu juga biaya lagi kan, biaya juga gitu. Gitu sih Pak. Iya. Jadi kan pengurusan visa juga dibantu sih Pak. Agensi kan langsung ya. Sebenarnya memang bisa sendiri sih. Kita kan gampang sekarang online tuh bisa kita cari ke link resminya kedutaan besar khusus Jerman Pak ya. Kalau di Jerman tuh emang udah disediain sebenarnya sama di sana kayak checklistnya gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan namanya human error kan. Kalau kita sendiri mungkin kita nggak ada yang ngingetin nih. Betul. Kalau ada agensi kan ada yang bantu kita cross check juga gitu. Betul. Soalnya ada kasus waktu Indra pengurusan visa tuh temannya Indra tuh nggak di-approve visanya cuma karena pasportnya nggak ditandatanganin. Jadi di bagian belakang paspor itu kan ada tanda tangan tuh Pak. Iya. Mungkin dia lupa atau gimana, visanya dia nggak approve. Jadi harus ngulang lagi, harus buat termin lagi, buat janji lagi di kedutaan, harus wawancara lagi, harus biaya tiket lagi kan karena kebetulan dia dari Bali, dari Belah Batu kalau nggak salah waktu itu. Dia perlu bayar tiket lagi juga untuk dan bayar visa lagi kan jadinya betul.
Dan untungnya Indra karena memang ada yang dibantu cross check tuh. Jadi waktu H-1 sebelum berangkat ke Jakarta tuh, sempat ke agensi, di sana diajak nyusun dokumen dan diarahin juga, ini namanya dokumen ini, nanti kalau kamu ditanya ini fungsinya untuk ini kayak gitu. Jadi kita nggak kosongan banget waktu di kedutaan gitu. Iya, nggak kebingungan di sana ya, udah tahu nih dokumen apa aja yang dibawa dan apa aja yang harus dikasih nanti. Karena kalau nasibnya agak kurang untung tuh bisa kayak Indra loh Pak. Jadi waktu di kedutaan itu pengujinya orang Jerman. Orang Jermannya langsung, jadi begitu datang tuh langsung pakai bahasa Jerman. Iya sih, mau nggak mau kan begitu dia baru begitu datang langsung dibilang Guten Morgen gitu. Langsung pakai bahasa Jerman nih gitu. Dan untungnya dan asamnya lagi waktu itu Pak. Waktu udah selesai dia bayar, silahkan bayar gitu. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia, tahu-tahu gitu bisa bahasa Indonesia juga ternyata. Jadi dari tadinya itu mungkin ya pengujian bahasa juga mungkin ya gitu. Jadi lumayan agak kaget sih baru datang. Nah, untungnya bisa sih. Wow. Ya, tapi pertanyaan simpel aja ya, pertanyaan dasar gitu ya, yang ditanya waktu persiapan visanya. Pertanyaannya itu tuh sih lebih ke, kalau menurutnya Indra Pak ya, untuk keamanan dirinya kita sih. Jadi kita ditanya tuh di sana kamu tinggal di mana, gajimu berapa sih, kayak gitu. Jadi mungkin ya kedutaan pasti pengen melindungi kita juga kan di sana gitu. Di situ tuh kita memang udah ada yang istilah katanya udah ada yang ngurusin kita nggak. Gaji kita per bulan tuh cukup nggak untuk kita hidup di sana kayak gitu, lebih kayak gitu sih pertanyaannya waktu garanti itu. Sistemnya ya yang berjalan di sana. Oke. Nah terus ini kan sudah kursus bahasa udah. Untuk dapat lokasi kerjanya kapan? Bulan Januari tahun lalu Indra udah dapat. Jadi selesai ujian bahasa B1 itu, ujian sertifikasi bahasa bulan Desember 2024, Januari 2025 udah wawancara. Dan untungnya udah langsung dapat Pak. Jadi nggak perlu nunggu waktu lama. Malah mereka senang banget tuh dari pihak agensi waktu itu. Jadi udah lulus nih, ayolah gitu kita langsung aja wawancara gitu, langsung itu waktu itu. Dan beberapa teman-teman ada yang bahkan udah punya kontrak kerja dulu sebelum mereka kursus. Sebelum kursus? Ada beberapa yang kayak gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Jadi ada yang bisa kayak gitu. Tergantung demand juga mungkin ya, permintaan dari sana. Siapa tahu memang ada lagi bukaan, mungkin mereka diutamakan dulu gitu. Diwawancarain dulu, keterima kontrak baru mereka diurusin kayak kursus, dokumen dan lain sebagainya. Wawancaranya pakai bahasa apa tuh? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman? Kayak bahasa Jerman. Oke. Berarti kan lulus selesai ujian B1 itu bulan apa? Bulan Desember. Dan Januarinya langsung wawancara. Januari 2025 ya? Ya. Wah. Jadi gini juga Pak, kalau misalkan kasusnya itu mungkin dia dapat kontrak dulu, wawancara dulu sebelum mereka kursus, pakai bahasa Inggris masih bisa sih. Gitu. Iya. Ada permakluman lah. Ada permakluman. Gitu ya. Makanya mungkin ya ini analoginya Satria aja sih, analoginya Indra juga. Mungkin karena memang di sana demand-nya lagi banyak gitu, jadi mereka lumayan memaklumi lah gitu. Kayak gitu. Iya. Mereka juga belum tersertifikasi bahasa, jadi masih bisa dimaklumi dengan menggunakan bahasa Inggris saat wawancara. Betul. Kalau lokasi kerjanya itu bisa kita milih atau gimana mekanismenya? Waktu itu sih preference pribadi mungkin Pak ya. Waktu itu waktu Indra ditanyanya itu, ini kalau di rumah sakit ini gimana, mau? Indra langsung bilang mau aja sih. Tapi kalau dari konteks bahasanya mungkin bisa milih ya. Oke. Jadi Indra langsung mau aja, tapi at least sudah ada riset lah. Kita tahu ini rumah sakitnya di mana, kondisi rumah sakitnya kayak gimana gitu. Banyak kan di internet bisa di riset aja, cari-cari aja gitu. Jadi ya jadi poin plus juga sih. Jadi ketika misalkan kita udah riset nih rumah sakitnya, kita terus bilang aku mau gitu. Jadi nanti ketika wawancara kan juga kita udah punya background dari rumah sakitnya, kita bisa tahu gitu. Benar. Kadang di wawancara itu tanyain, kamu tahu nggak tentang rumah sakitku gitu. Jadi begitu kita udah riset sebelumnya kan kita jadi tahu. Betul. Sarannya Indra sih apapun itu riset dulu. Ya betul, cari tahu dulu ya. Sebelum nanti kita menghadapi itu, setidaknya kita udah punya bekal lah ibaratnya. Betul. Oke, berarti ada dikasih list atau gimana tuh? Ada listnya. Berarti listnya dikasih, Indra cari-cari tahu, baru terus menentukan ya rumah sakit mana yang akan dipilih, gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk ini kan sudah selesai wawancara.
pengumumannya langsung di hari itu juga atau gimana? Enggak sih Pak, seminggu setelahnya. Okay. Jadi lumayan bikin deg-degan juga sih waktu itu. Iya. Bahkan di prank juga loh sama agensi di Bali, dibilang maaf ya belum keterima gitu. Tahu-taunya bohongan diterima gitu. Untungnya sih sekali wawancara itu udah langsung keterima. Wow, langsung one shot untuk ujian B1, one shot juga untuk wawancara juga. Iya. Ini keren banget. Terus kalau sepengetahuannya Indra, apakah ada kemungkinan ada yang nggak lolos itu wawancara? Pasti ada ya Pak ya. Kemungkinan nggak lolosnya kan pasti ada. Cuma sebenarnya sih kalau dari yang Indra lihat ke teman-teman juga dari teman-teman yang ikut di agensi juga, gimana mereka ada yang lolos, ada yang nggak lolos juga tuh, lebih ke gimana kita bisa terlihat bahwa kita tuh memang termotivasi sih Pak. Jadi orang-orang Jerman sepengetahuannya Indra tuh memang tuh orang-orangnya straightforward banget. Jadi mereka tuh mau kita, tapi biar kita tuh niat juga gitu. Kalau kamu mau kerja sini, seberapa niat sih kamu kayak gitu. Jadi ada mungkin beberapa teman yang mungkin agak dalam bahasa kasarnya mungkin agak menyepelekan ya gitu. Jadi mungkin mereka saat wawancaranya kayak gimana, kurang menunjukkan kalau mereka tuh excited untuk atau niatnya mereka itu, mungkin itu ada sih. Kalau dari segi bahasa, dari pengalaman kerja, dari skill atau kayak skill sih, skill bahasa, skill prakteknya itu mungkin mereka bisa memaklumi. Yang paling penting itu beneran niat gak sih kamu gitu. Kamu bakal ninggalin negaramu, kamu bakal ninggalin keluargamu biar jadi kamu bakal kerja di sini, kamu beneran niat gak gitu. Banyak yang kamu korbanin loh kayak gitu. Mereka tuh lebih ke kayak gitu sih kalau pengalamannya Indra sih ya Pak ya. Kayak gitu. Kadang soalnya ada beberapa teman yang ditanyain, kamu kalau mau kerja di sini mau kerja di bagian apa gitu. Dia jawabnya ya udah terserah gitu. Kayak nggak ada tujuan gitu ya. Kalaupun misalkan terserah, mungkin bahasanya sih Pak, mungkin kayak bilangnya dikemas, saya bisa fleksibel, saya bisa ditaruh di departemen mana aja gitu, saya siap. Mungkin gitu lebih terkesan enak. Jadi bilang ya gimana aja boleh daripada kayak gitu. Mungkin kan dia ini anak niat kerja gak sih gitu. Bener. Kalau disuruh nyuci WC mau juga gak kan gitu jadinya mungkin kan mereka berpikirnya seperti itu mungkin. Yang poin penting itu sih niat dan percaya dirinya kalau memang benar-benar ingin dan sanggup bekerja di sana. Memperlihatkan seberapa antusias kita untuk berada di sana ya. Betul Pak. Karena pada akhirnya juga kita akan di sana merawat orang dan bersentuhan juga dengan nyawa orang-orang yang ada di sana. Tentunya mereka akan menjaga itu ya. Iya benar. Berarti sekarang Indra ditempatkannya di rumah sakit apa tuh namanya? Namanya Ketteler Krankenhaus Pak. Jadi Krankenhaus itu rumah sakit. Jadi rumah sakit Ketteler lah. Ketteler Krankenhaus ini lokasinya di kota Offenbach am Main. Itu kalau ibaratnya di Indonesia di wilayah apa nih? Di Sumateranya kah atau di mana? Kalau di Indonesia mungkin kayak kota kecil di Bali gitu, kayak Denpasarnya atau kayak Gianyarnya gitu. Jadi dia tetap ada provinsinya lagi, gitu, provinsi Hessen. Gitu. Ini berarti di wilayah ibu kota provinsinya atau ibu kota kabupatennya? Di kabupatennya. Kabupatennya? Offenbach. Dia lumayan dekat dari Frankfurt. Dekat dari Frankfurt. Untuk sampai nanti kan ada tahapannya tentunya ya. Kalau terakhir cerita dari Aryo akan ada ujian penyetaraan. Nah, kalau di Indra gitu juga? Sama Pak, ada Anerkennung namanya. Jadi tetap ada penyetaraan dulu selama 1 tahun. Status bekerja di sana sementara sebagai asisten perawat. Sampai nanti mungkin setelah 6 bulan belajar dan 1 tahun kerja sebagai asisten perawat tuh nanti diangkatnya jadi perawat mandirinya di sana. Perawat mandiri, iya. Kalau di bahasa sananya Pflegefachkraft namanya gitu. Pflegefachkraft, ada. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau dilihat dari mekanisme keberangkatan melalui G2G ataupun melalui agensi, sebenarnya tidak ada hal yang berbeda signifikan ya. Yang berbeda hanya mungkin yang penyelenggaranya aja. Yang G2G berarti diselenggarakan oleh pemerintah, kerjasama langsung. Kalau melalui agensi berarti ada agen yang membantu untuk proses keberangkatan. Sampai di Jermannya akan sama ya. Karena dari Arya bilang ada penyetaraan durasinya 1 tahun. Itu juga tadi Indra bilang dalam durasi 1 tahun itu. Kalau seandainya tidak lulus,
ada info kah? Apa yang akan terjadi pada Indra? Kalau di kontrak kerja tertulis jelas sih Pak. Jadi selama 1 tahun kontrak sebagai asisten perawat ini sama anak rekenung ini juga dari kedua belah pihak tuh juga bisa berhenti. Jadi mungkin kalau misalkan kita tidak lulus atau dalam bahasa kasarnya tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, mungkin diberhentikan kontraknya kayak gitu. Okay. Dari kita sendiri juga kalau mungkin dari kita dirasa nggak mampu untuk lanjut, kayak gini juga bisa berhenti sih. Di kontraknya sih tertera jelas ya kalau kontrak pribadinya Indra. Nggak tahu kan pada masing-masing rumah sakit juga beda. Ya kebijakan rumah sakit pun beda-beda. Betul. Berarti ada kemungkinan masih bisa lanjut ya pada beberapa kondisi dengan bunyi kontrak yang berbeda tentunya ya. Nah, kebingungan orang lain lagi ketika untuk berangkat ke luar negeri adalah tempat tinggal. Nah, kalau yang Indra jalani nanti gimana tempat tinggal di sana? Kalau Indra selama 6 tahun pertama, 6 bulan pertama. Selama 6 bulan pertama itu udah disediain sih Pak kayak sejenis asrama di rumah sakit gitu. Sebenarnya bukan 6 bulan aja sih gitu. Jadi mungkin lebih ke kesadaran diri sendiri juga. Jadi udah tahu mau 6 bulan tuh mungkin udah mulai cari-cari. Sudah cari ya. Soalnya karena memang nyari kalau di sana istilahnya Wohnung tempat tinggal di Jerman tuh lumayan sulit sih kalau kita benar-benar nggak tahu. Jadi di sana itu wajib punya uang kurang lebih 2.500 euro di rekening untuk deposito. Kita punya Wohnung gitu. Selain itu juga ada pengurusan dokumen dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa cuma 6 bulan aja? Kenapa nggak terus-terusan gitu? Ya, biar kita mandiri juga sih Pak. Benar. Selain kita mandiri kan juga kita bisa membantu teman-teman yang nantinya juga bakal berangkat kayak kita gitu yang lebih baru. Jadi mereka punya tempat tinggal, kita yang udah mandiri kita bisa sendirilah gitu. Dia ada dom gitu ya disiapin di sana ya. Jenis Jadi nggak terlalu merasa khawatir lah ya. Jadi sepanjang 6 bulan kayaknya udah 3 bulan pertama mungkin udah ketemu mungkin ya. Mungkin sih kalau masalah nemunya gampang sih Pak. Ada aplikasinya Indra juga udah punya sih. Apa ya namanya? Boleh lihat nggak ya? Boleh. Bukan promosi juga sih. Ada aplikasinya untuk nemuin gitu ya. Namanya itu WG Gesuh. Jadi kalau WG itu istilahnya di sana tuh WG itu kepanjangannya Wohngemeinsam. Jadi kayak rumah bersama. Jadi kita disediain rumah yang mungkin ada sekitar 4 atau 3 kamar itu. Jadi kita bareng-bareng tinggal di sana dalam satu rumah sama penyewa lainnya kayak gitu. WG kontrakan gitu ya. Ya, sejenis rumah kontrakan. Apa ya kalau di Bali ya kayak homestay? Ya, homestay sih. Bukan ya? Bukan juga. Ya rumah kontrakan yang diisi untuk oleh bersama-sama. Bersama-sama. Iya. Ya. Kayak gitu sih ya. Kalau nyarinya gampang, cuma ya itu kita harus nabung dulu biar punya, itu salah satunya. Punya uang deposit bayar lagi dokumen. Gitu. Karena juga kan kita harus ngurus dokumen juga kan. Estimasi berapa tuh? Dapat info berapa bayar? Apa mekanismenya 1 bulan kah? 1 tahun bulan kah? Per bulan sih kalau yang Indra pakai aplikasi ini bayarnya dia per bulan kurang lebih sekitar 450 euro sampai 650 lah. Tergantung fasilitas, tergantung kota juga. Lokasinya di mana. Kalau di Offenbach rata-rata segitu. Baratnya 400 lah ya. 400 kali 20.000. 400. 8 jutaan. Per bulan. Ya. Ya kalau dari segi apa ya. Biaya kalau di Jerman itu juga lumayan mahal-mahal sih Pak sebenarnya kalau kita pikir kayak biaya kehidupan sehari-harinya per bulanan, biaya sewa tempat tinggalnya itu juga lumayan mahal. Cuma memang dari mahal kalau dikonversi ke rupiah. Ke rupiahnya. Tapi kalau dari memang gajinya, di euronya harga sekian tuh masih bisa lah kita. Kayak gitu. Tempat tinggal, belum lagi asuransi juga nanti ada bayarkan ya. Gitu. Kalau asuransi itu kalau dari Jerman biasanya sih Pak yang sepengetahuannya Indra ya dan di Indranya ini gaji kita nanti itu juga bakal kena pajak asuransi, juga bakal kena pensiunan dan lain sebagainya macamnya itu pajak-pajaknya itu. Tapi nanti ya poin plusnya kita tuh kesehatan kita gratis nggak perlu bayar gitu. Ada dan nanti setelah 5 tahun kerja kita juga bisa ambil lagi uang pensiunnya itu. Memang lumayan besar sih pajaknya dibandingkan di Indonesia. Cuma dari
fasilitas yang disediakan juga lumayan bagus sih. Benar. Kayak gitu. Sesuai lah dengan apa yang dibayarkan ya. Benar. Oke. Terus, nah kalau gini, boleh nggak sih ngobrolin tentang estimasi pendapatan yang diperoleh di sana? Ada bayangan aja, kasih range saja. Yang Indra peroleh sepanjang sebelum masa penyesuaian ini. Sebagai asisten perawatnya, selama penyetaraan air kendung ini, kalau kisarannya Pak ya, kisaran aja ya. Kalau di daerah Offenbach itu UMR-nya sekitar 2.600 sampai 3.000-an lah euro. Oke. Bruto tapi. Bruto, ya kita anggap paling tinggi ya 3.000 kali 20.000. Kita anggap gini, kursnya 20.000 ya, 19 ribuan sih ya. 20.000 berarti 60 juta. Asisten. Sebagai asisten. Wow. Kotor tapi ya itu ya, masih kotor. Dan potongannya nggak banyak ya, kalau anggapannya 3.000 euro paling nggak dapat brutonya mungkin 2.200-an atau paling rendah mungkin dapat 1.900-an. Soalnya memang di sana pun tingkatan pajaknya ada yang berbeda-beda. Jadi kalau kita masih pegawai dan gajinya di bawah 60.000 euro per tahun, kalau nggak salah itu cuma kena 17% pajak kalau nggak salah. Tapi nanti kalau punya anak juga beda pajaknya, punya tanggungan ini itu juga beda gitu. Benar. Jadi masih worth it lah. Kalau ya anggapannya dapat paling sedikit 1.900, kita masih bisa nabung, kita masih bisa untuk kehidupan di sana juga, bawa pulang ke Indonesia untuk orang tua juga masih bisa kan. Betul. Oke. Kemudian kalau dengan sebagai asisten perawat ya udah sekian, apalagi nanti kalau udah penyetaraan ya. Dan lumayan. Ya karena kemarin Aryo cerita pun estimasi mungkin berbeda kebijakan rumah sakitnya, jadi beda tarif, kemudian beda wilayah juga ya. Jadi sama kayak di Bali juga UMK-nya beda-beda tiap kabupaten, akan berpengaruh juga pada take home pay-nya. Itu juga nanti bisa jadi pertimbangan juga dalam memilih lokasi kerja pada akhirnya ya. Saran dari Indra juga sih Pak. Jadi waktu wawancara gaji itu kita nggak boleh bilang ngasal aja gitu ya, seberapa gajinya itu. Kalau sarannya Indra sih kita harus riset dulu ya, UMR di kota itu berapa, UMR di kota itu berapa. Kalau sebisa mungkin kita nyari itu ya di atas UMR kan pasti gitu. Jadi kita harus bisa, selain riset, kita harus bisa juga jelasin nih kenapa harus digaji segitu. Kayak gitu. Jadi waktu itu sih Indra ditanyain sempat gitu, kamu berapa sih mau estimasi gaji gitu. Kalau saya sih paling dari rentang 2.500 sampai 3.000 sesuai sama UMR di kota Offenbach gitu. Terus ditanyain soalnya, kenapa saya harus gaji kamu segitu gitu dia. Jadi tak jelasin karena memang saya juga punya pengalaman dan saya juga memang tipe orang yang bekerja keras. Saya yakin dengan kemampuan saya, dengan skill saya mampu melakukan tugas di sana dengan baik. Jadi saya berhak mendapatkan upah yang sesuai, tak gituin aja sih waktu itu Pak, jelasin. Dan pada akhirnya di kontrak sesuaikah dengan sesuai banget. Sesuai banget. Bukan di rentang yang paling rendah yang Indra minta lah. Bukan di rentang paling rendah. Waktu itu kan mintanya 2.500 sampai 3.000, jadi bukan 2.500. Bukan di paling rendah ya. Jauh di atas. Hampir mentok ke rentang yang atas sih. Wah, iya itu dia tantangannya dalam wawancara, bagaimana kita bisa ada tanda kutip menjual diri ya, supaya layak dibayar sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Makanya bagus banget tuh waktu kemarin ada BINUS Career Development tuh kan, jadi adik-adik dari mahasiswa juga belajar tuh step and trick waktu wawancara kan. Gitu memang kalau wawancara tuh, kalau bagi Indra tuh titik poin krusial banget sih Pak. Karena kita harus bisa jual diri kan. Betul. Jadi kalau dari kemampuan kita jual, ya bahasanya jual diri ya agak ambigu juga ya. Apa ya? Ya bahasa yang lebih halusnya mungkin untuk kita keterima gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar ngeliatin potensinya kita sih kalau menurutnya Indra waktu itu. Kalau udah dari awal wawancara udah gugup, arah wawancaranya nggak tahu mau kemana, bahasa juga nggak pasti, itu bakal jadi pertimbangan banget sih. Benar. Makan
ya menyulitkan untuk bisa di approve lah ya. Kadang soalnya mungkin pemikiran orang-orang tuh kita udah dibantu agensi atau at least mungkin lewat G2G tuh udah lewat pemerintah pasti keterima-terima aja gitu. Kadang ada pemikirannya kayak gitu. Itu salah sih. Ya. Kalau menurutnya Indra, apalagi kita bekerja sebagai perawat kan kita juga melayani orang sakit gitu. Jadi nggak mungkin lah asal-asalan pilih terima-terima aja. Setuju. Nggak mungkin kita jangan terlalu menyepelekan lah. Benar. Harus dipersiapkan sebaik-baiknya lah. Nah kita sampai di sana juga akan merawat orang dengan kondisi kesehatan yang menurun ya. Nah kalau tadi wawancaranya lulus di Januari 2025. Nah sekarang kan 2026 nih. Januari juga kita syuting ini. Ada kurun waktu 1 tahun itu kira-kira apa yang menjadi kondisinya sehingga pada akhirnya memang berangkatnya di bulan Januari ini? Apa yang terjadi? Kalau waktu dalam kurun waktu setahun tuh yang lama tuh sebenarnya proses dokumentasi untuk dapat izin penyetaraan itu loh Pak. Dapat izin anerkendung tuh lumayan lama dari pihak rumah sakit Jerman yang nguruskan karena memang perlu banyak hal yang gini dan ada beberapa dokumen tuh yang harus ditandatangani basah. Jadi itu dokumen itu kita tanda tangan di Indonesia dan kita kirim lagi ke Jerman. Itu butuh estimasi waktu juga kan. Dan nunggu approve di sana. Itu pun juga lama untuk anerkendungnya itu. Dan kalau nggak salah yang lumayan lama waktu itu tuh nyari surat percepatan visa. Jadi kita waktu itu Indra juga dapatnya surat percepatan visa dari pihak rumah sakitnya nyari di pemerintah di sana supaya visanya Indra tuh cepat dikeluarin gitu. Jadi itu yang lumayan makan waktu lama gitu. Oke, ada mekanisme untuk dibantu percepatan visanya juga ya. Visanya Indra cepet banget jadinya. Lumayan lah, begitu approve seminggu approve, seminggunya lagi tuh udah datang, udah bisa diambil visanya. Jadi kurun waktu 2 minggu udah punya visa, sementara orang-orang bisa dapat terminnya aja, dapat janji temu di kedutaannya bisa lama banget Pak. Ada yang bisa 2 bulan belum dapat panggilan dari kedutaan gitu. Ya gitu. Makanya tadi sarannya Indra tuh kalau memang misalkan udah selesai kuliah, udah selesai profesi juga, mending sambil kerja kan. Sambil kita refresh skill labnya kita. Sambil kita juga kalau misalkan ada kesempatan ketemu sama pasien dari negara bersangkutan, kita juga bisa sambil belajar kan gitu. Iya. Setuju banget sih itu saya. Daripada diem. Berarti iya sih kalau berkasnya ada beberapa yang perlu tanda tangan basah, kirim ke Jerman kan perlu estimasi waktu berapa lama tuh? Waktu itu sekitar sebulan belum baliknya, belum nunggu antrian approve-nya di sana. Dan itu fun fact-nya Indra ngirimnya 2 kali loh Pak. Oh ya? Jadi dengan 2 ekspedisi yang berbeda ya. Pakai ekspedisi pertama itu tuh sebulanan lebih nggak jadi sampai paketnya, bermasalah terus. Akhirnya ngirim lagi dengan ekspedisi yang berbeda. Terus milih program yang ekspresif biar agak cepat kan, karena memang biar cepat selesai tuh. Ya memang keluar biaya lebih sih, tapi itu diganti. Indra itu biaya dokumennya itu diganti sama pihak dari sana gitu. Tapi itu lebih cepat sih, sampainya sekitar 2 minggu 3 minggu udah sampai. Harusnya estimasinya segitu, cuma paket yang pertama agak bermasalah tuh, jadi nggak sampai. Iya. Oh berarti ada sempat kendala gitu kemarin ya? Ya pasti ada aja lah Pak. Gak bisa mulus-mulus banget. Ya tapi teratasi kan ya dengan ada plan berikutnya yang bisa kita jalankan. Kalau ini kan udah siap berangkat nih. Kira-kira persiapan apa lagi nih yang Indra lakukan setelah menuntaskan semua dokumen dan udah dinyatakan nih besok berangkat, apalagi yang Indra persiapkan? Kalau Indra kebetulan waktu itu dapat email juga sih Pak dari pihak rumah sakit. Jadi mereka bilang kalau mereka benar-benar bakal menyambut Indra datang, bakal menyambut kamu benar-benar datang. Oleh karena itu kita juga mau menyarankan kamu nih apa-apa saja yang bisa kiranya kamu bisa persiapkan sebelum kamu berangkat di sini. Dikasih tahu juga. Dikasih tahu. Jadi waktu itu bahkan sampai perintilannya kayak ingat pakai jaket dingin ya, di sini lagi musim dingin nih kayak gitu. Terus juga diingetin buat kayak jaga kesehatan, kan pasti itu tetap jaga kesehatan. Terus
waktu itu disaraninya sih bawa uang bekal sementara sebelum sampai nerima gaji itu kurang lebih 500 euro dulu gitu. Terus ya persiapan pakaian dan lain sebagainya itu MCK. Tapi persiapan yang paling penting itu sih persiapan mental, fisik, kesehatan dan mental itu wajib. Wow. Karena namanya kita bakal berangkat kan ya. Berangkat jauh jadi perlu tetap jaga kesehatan sama mungkin ada salah satu saran aja sih Pak dari Indra. Kalau misalkan kita nanti mau berangkat keluar dan kan pasti keluar negeri ada gini nih, ada perbedaan waktu. Ya. Jadi saran dari Indra sih nih dan saran dari senior-senior yang udah ada beberapa berangkat tuh, mungkin seminggu sebelum berangkat tuh kita udah mulai biasakan jam dari negara tersebut gitu. Jadi dari tanggal 7 kemarin tuh Indra udah mulai tidurnya tuh jam 4 pagi. Bangunnya jam 12 siang. Baru aktivitas terus kayak gitu. Jadi di Bali kerasa banget sih Pak capek yang ngantuknya luar biasa. Tapi menurut mereka yang udah berangkat tuh ketika udah di Jerman kita terbiasa. Jadi jet lagnya gak terlalu. Jadi kita lebih bisa beradaptasi sama jam di sana gitu. Soalnya ada beberapa mungkin senior yang udah berangkat tuh kurang persiapan kayak gitu. Dia jam 7 pagi tuh ngantuk banget Pak. Karena kan jam 7 pagi di situ jam tengah malam kan. Beda 7 jam soalnya di Jerman. Jadi situ tengah malam. Jadi mereka ngerasa ngantuk banget. Jadi kerjanya pun kurang optimal kan jadinya gitu. Jadi itu salah satu tipsnya sih. Iya benar-benar. Selain jaga kesehatan coba latih jam jaganya juga. Iya itu gitu. Ya jarang mungkin bisa ditangkap ya untuk penyesuaiannya ya. Jadi kalau tubuh pasti akan perlu waktu juga untuk adaptasinya. Tapi kalau kita sudah punya dapat tips untuk bisa lebih awal beradaptasi di rumah dulu. Iya. Itu aja sih Mama ya tetap latih skill bahasa juga. Betul. Kalau Indra sih sukanya tuh ngelihat yang di kayak Instagram gitu, ngelihat kayak ada tips-tips orang-orang kerja di sana. Kadang mereka tuh ngasih kayak kalau bahasa sana itu redomital kayak suku kata, kosakata yang sering dipakai di sana gitu. Ya. Itu bisa jadi tips juga sih. Betul. Karena kita kan bahasa sih Pak wajib gitu karena kita di sana untuk bertahan hidupnya kita pakai bahasa. Bahasa ya harus ngobrol sama orang. Ya meskipun kita mungkin dalam artian bisa pasif dalam bahasa Inggris, belum tentu semua orang di sana pasti bahasa Inggris kan. Apalagi kita di bagian keperawatan kita kan komunikasi terapeutik tuh pasti komunikasinya kita harus berkomunikasi sama pasien kan Pak. Tetap akan harus berkomunikasi kan. Betul. Jadi biar nggak ada salah salah interpretasi apalagi budaya kita juga latar belakangnya berbeda. Tentu akan berdampak kepada hal-hal lainnya yang mungkin sepele tapi bagi mereka mungkin akan menyakiti tapi bagi kita enggak. Jadi ya banyak belajar tentang negara tujuan kita termasuk juga salah satunya dari budaya. Iya, karena ya kayak Bapak bilang perbedaan budaya tuh juga lumayan banyak loh. Kayak beberapa contoh perbedaannya tuh kayak kalau misalkan kita di Indonesia nih, kalau kita biasanya kalau ada pasien kan misalkan dalam kondisi mobilisasinya agak terbatas nih, jadi kadang kita bantuin pasien bangun. Betul. Pasien kalau di Indonesia kan pasti welcome banget kalau kita, ayo saya bantu. Iya. Kalau di Jerman ada beberapa kasus tuh orangnya nggak mau Pak, nggak suka, jangan sentuh saya gitu. Iya, benar. Ada yang kayak gitu, jadi lumayan culture shock sih yang kayak gitu-gitu juga. Sama jam jaga tuh juga di sana mirip sebenarnya, shiftnya mirip. Cuma dengar-dengar ada beberapa senior yang di sana tuh bisa sampai jaga. Ini preferensi pribadi ya. Kita tetap dikasih kok jam per minggunya tuh, jam per minggu itu kita kerja berapa jam. Tapi teman-teman di sana tuh ada beberapa kali yang sampai bisa jaga malam 4 kali atau 3 kali gitu. Apalagi kemarin kondisi Natal kayak gitu. Banyak ada yang kayak gitu sih. Itu juga biar nggak kaget aja sih coba. Iya, kemarin juga Aryo bilang gitu. Kalau mungkin di sana kan bulan Juli itu katanya libur sekolah, jadi summer. Yang masih lajang akan mengisi kekosongan untuk ya senior-senior yang sudah menikah dan sudah punya anak untuk libur. Jadi berarti hal yang gini sih tidak ada masalah sih juga dari saya karena melihat kita juga pada akhirnya dapat pengalamannya. Benar. Kemudian kita juga tetap terisi aktivitasnya. Benar. Dan berdampak juga pada akhirnya apa yang akan kita terima ya. Tapi enaknya di sana juga tuh
Kalau ini ya meskipun Indra belum pernah ke sana Pak ya, tapi dengar-dengar dan lihat dari teman-teman juga di sana tuh katanya kalau kita misalkan pulang kerja tuh kita sama sekali nggak diganggu, nggak ada WA. Jadi meskipun kita lembur sampai 4 kali jaga malam tuh, begitu kita sampai rumah istirahat. Kamu nggak bisa diganggu kayak gitu. Mereka nggak bakal ganggu kita kayak gitu. Betul. Oke. Ya kalau nanti ini berangkatnya kan tanggal 14 Januari. Direct flight kah? Transit sebentar di Qatar. Oke. Di Qatar. Di Qatar. Ya. Kira-kira kalau sampai di Jerman pertama kali yang mau dilakukan apa? Nelpon orang tua sih. Tetap kan ngabarin mereka udah sampai dengan selamat kayak gitu. Iya. Ya selain ketemu sama yang di sana ya, setelah selesai dan di imigrasi segala macamnya pasti nelpon orang tua sih. Benar. Jadi kalau cerita Aryo kemarin biasanya akan dijemput oleh pihak rumah sakitnya. Betul. Sama juga. Oke, sudah dikonfirmasi ya akan tiba di tanggal berapa, jam berapa mereka akan ready untuk melakukan penjemputan. Sudah di email juga, jadi udah benar-benar detail tuh Pak. Yang jemput siapa kita tahu. Oke. Nanti dijemputnya pakai apa kesananya itu juga udah dikasih tahu sih. Wow. Well prepared lah semua ya. Iya, orang-orang Jerman tuh gitu Pak. Jadi memang benar-benar memanusiakan manusia lah. Benar-benar diurusin banget kita gitu. Wow. Oke. Kemudian kira-kira kalau sepanjang menunggu waktu penyetaraan ini apa aja yang mungkin perlu disiapkan bagi seorang asisten perawat untuk nanti bisa lolos, karena ujiannya katanya kan ujian analisa kasus juga ya. Iya. Praktek juga ada skillnya. Ada kira-kira skill juga. Kalau menurut dari pembekalan yang Indra peroleh, apa aja yang bisa dilakukan persiapannya? Kalau di Indra, khususnya di agensinya Indra tuh kita ada dapat kelas B1 plus namanya Pak. Jadi kelas B1 tapi ada plusnya nih. Plusnya ini nih khusus kita belajar terkait tentang keperawatan aja. Jadi jurusan yang kita pilih aja. Waktu itu Indra belajar keperawatan, jadi kita juga belajar kayak istilah-istilah perawatan nih. Kayak misalkan dokumen-dokumennya apa namanya, terus gimana sih caranya kita waktu kita pendekatan ke pasien, misalkan kayak mau ngecek tanda-tanda vital kayak gimana, itu dibekalin sih itu. Tapi ya kalau dari mereka kan memang cuma bisanya dari bahasa, makanya kayak kata Indra tadi kita juga bisa sambil kerja untuk ngasah skill kita juga kan. Takutnya kalau kita kelamaan nggak ngambil kerja perawat, tiba-tiba udah kerja di Jerman kita masih lupa nih tindakan gitu. Lupa prosedurnya makanya sambil refresh lah. Itu penting banget sih, soalnya ada beberapa kasus yang kayak gitu. Jadi waktu itu pun dari pihak rumah sakitnya waktu wawancara tuh juga bilang gitu. Kamu masih kerja digituin? Masih. Oh ya, tetap ya kerja gitu. Nanti kalau udah kamu deket-deket berangkat aja baru kamu berhenti di sana gitu. Karena memang mungkin ada beberapa yang di sana kurang bisa beradaptasi ya Pak ya. Lupa prosedur atau gimana ya. Mungkin kan nggak tahu gitu. Agak was-was juga, makanya tetap sambil kerja waktu ini. Capek sih memang, cuma kalau dihitung-hitung daripada diam di rumah nggak dapat uang juga. Bener. Harus sih. Prinsipnya sih tetap mengasah ilmu ya. Jadi betul. Skillnya karena kalau nggak dilakukan ya biasanya akan menguap sendirinya. Jadi salah satunya strateginya ya dengan tetap praktek, tetap bekerja, ketemu dengan pasien langsung. Nah, ini kan menjelang berangkat nih 1 tahun untuk penyetaraan. Kira-kira kalau dari visinya Indra, akankah long term ada di sana atau bagaimana? Dari visi ya mungkin nggak long term banget Pak. Kan tergantung situasional juga. Tapi harapannya Indra sih bukan dari jangka waktunya, tapi seberapa bisa sih Indra membuat bahasa kasarnya kayak buat health fame gitu loh Pak. Jadi seberapa besar sih Indra bisa berdampak di sana. Kalau dari Indra sih gitu. Jadi berapa lamanya kita lihat aja. Tapi Indra pengen biar Indra bisa kerja di sana tuh Indra benar-benar bisa mengasih banyak hal sih. Bisa benar-benar jadi pribadi yang jauh lebih baik. Di sana juga bisa berguna, bisa jadi perawat yang ya profesional, bisa membantu orang di sana. Itu sih kalau tolak ukurnya Indra itu sih. Jadi bukan dari berapa lama mau berangkatnya, tapi berapa besar bisa berjasa di sananya gitu. Oke, berarti kalau sambil saya sandingkan dengan cerita dari Aryo, di sana kan jenjang karirnya apa bahasanya?
sangat terbuka untuk orang yang bukan asli dari Jerman. Kemarin ada juga seniornya dia dari lupa saya, Selandia Baru ya. Bukan asli Jerman tapi dia bisa jadi kepala ruangan. Nah, berarti kalau Indra punya kesempatan itu pasti ambil, Pak. Pasti ambil sih. Ya. Berarti kemungkinan akan bisa lebih 20 tahun, 30 tahun ada di sana. Sampaikah kira-kira dari visinya Indra sejauh ini? Ya let's see Pak. Let's see aja nanti. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan kalau ditanya bakal menetap di sana atau enggak sih. Karena kan ya masih di sana enggak pengen tetap sama orang tua dulu. Karena kita kan kalau di Bali anak cowok Pak ya, pasti sama orang tua. Kebetulan kita anak cowok sendiri nih gitu. Jadi ya tergiur sih Pak, kalau bisa dibilang tergiur banget bakal pindah citizen di sana, mungkin hidupnya bisa lebih terjamin. Kan apalagi kalau kita udah terbiasa dengan gaji yang besar di sana. Betul. Gitu kan. Pasti kan ada pengen di sini aja gitu. Cuma kalau Indra nggak mau ninggalin orang tua aja sih. Makanya Indra patokannya tuh bukan berapa lama, targetnya Indra tuh bukan kekumpul berapa banyak uang, itu seberapa berjasanya Indra aja. Karena kasihan juga kan orang tua yang Indra tinggalin di Bali, kalau Indra di situ baik-baik aja berjasa di situ jaya-jayanya nih uang banyak gak kurang, tapi orang tua di rumah sendirian kan kasihan juga. Kayak gitu sih. Betul. Tapi kalau ternyata Indra sangat dibutuhkan di sana, kira-kira akan memilih pulang atau tetap di sana? Kalau memang benar-benar dibutuhin dan tapi nggak mungkin nggak ada orang yang gini nggak sih Pak yang bisa gantiin? Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja situasi yang menyulitkan kita untuk memilih kan ada aja gitu kemungkinan ya, itu. Ya. Kalau ada ya sih benar. Kalau ada kemungkinan kayak gitu mungkin orang tua yang tak ajak ke Jerman sih. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa ninggalin Jerman nih karena masalah kerjaan dan memang benar-benar diperlukan banget di sana. Mungkin orang tua yang coba tak ajak diskusi dulu. Iya betul. Soalnya di sana pun dibilang boleh ngajak keluarga. Ya, info yang saya peroleh pun begitu, tapi belum tahu apakah orang tua juga memungkinkan untuk diboyong juga atau enggak. Tergantung kondisi orang tuanya juga kan. Jenjang karirnya sangat besar di sana juga, jadi Indra memilih lokasi yang tepat untuk mengembangkan karir. Tinggal sekarang bagaimana Indra bisa memantaskan diri untuk berada di sana dan bersaing dengan orang lokal, bersaing juga orang dari luar negeri lainnya. Betul, karena tidak hanya Indonesia yang punya kesempatan untuk kerja di Jerman, tapi dari Filipina juga banyak, dari India juga banyak. Jadi apalagi kalau Indonesia dikenal dengan keramahannya, Indra bisa tetap mempertahankan itu supaya trademark bahwa Indonesia memang orang-orang yang ramah juga akan tetap terjaga dan tentunya akan berdampak pada orang-orang yang akan berangkat berikutnya. Ada pesan buat Sobat Binus? Ada satu aja sih Pak, biar gak banyak-banyak juga ya. Jadi ya kita namanya manusia kan, kita pasti punya harapan, kita pasti punya cita-cita Pak ya. Apalagi kita seorang mahasiswa tuh udah lagi mulai di fase-fasenya capek banget sih. Kita perlu kuliah, sementara kita juga harus memikirkan masa depan kita. Kita mikirin buat, ya kalau gini ya, kalau di perawat kita mikirin buat askap aja udah pusing. Malah harus mikirin masa depan kan. Tapi kalau dari Indra sih, Indra selalu punya satu kayak konsep dirinya Indra yang selalu masih sampai sekarang Indra jaga itu. Kalau Indra tuh punya pemikiran bahwa Tuhan itu bakal ngasih kita apa aja. Tuhan bisa ngasih kita semuanya yang kita mau, apapun yang kita mau. Tapi Tuhan itu juga bisa ngambil itu semua, gitu aja. Yang jadi concernnya Indra itu adalah semuanya ini untuk siapa, gitu aja. Jadi Indra lumayan lama berpikir soal itu Pak, tanyain. Sebenarnya saya nih mau kerja, saya mau berangkat, saya mau hidup nih untuk siapa gitu. Jadi ketika memang udah dapet jawabannya, dari situ tuh baru Indra mulai punya titik balik. Kayak gitu. Dan mungkin dari situ juga yang memotivasi Indra sejauh ini ngelewatin semua rintangannya kan, proses-prosesnya segala macamnya sampai bisa ya besok nih setengkara berangkat dan sampai di sana dengan selamat. Jadi untuk sobat-sobat Binus mungkin yang lagi kuliah atau masih mempertimbangkan untuk mau kuliah di sini tuh ya coba
tanya ke diri kalian semua, yang kalian lakukan di hidup ini untuk siapa, gitu aja sih Pak. Dalam banget sih ya. Setelah itu baru akan kita tahu arah perjalanan kita ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Indra sudah meluangkan waktunya, padahal besok udah mau berangkat dan juga dalam kondisi yang mungkin belum fit setelah tindakan kemarin ya. Jadi ini banyak saran juga tadi dikasih, banyak tips-tipsnya juga supaya teman-teman ketika mau punya planning untuk berangkat ke luar negeri sudah bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya kan memperlancar proses itu. Dan saran itu juga sudah diperoleh dari orang yang akan berangkat besok. Jadi saya yakin itu akan sangat berdampak positif buat Sobat Bini semua. Jadi hati-hati di jalan. Siap Bapak. Sudah dipersiapkan durasi tidur yang berubah mungkin juga ya. Jadi jaga kesehatan di sana. Tetap ya kita tetap kontak lah ya. Siap Bapak. Semoga pasti. Semoga nanti cerita-cerita dari Indra berikutnya bisa kita terima lagi pada masa cuti. Mungkin kalau sempat pulang, kita ngobrol lagi di sini. Siap, pasti Bapak. Terima kasih banyak Indra. Terima kasih kembali Bapak. Kesempatan. Sampai ketemu. Apa bahasa Jermannya? Apa goodbye, selamat tinggal? Kalau bilang goodbye, bilang tschüss aja boleh. Apa? Tschüss kayak gitu aja. Oke, tschüss. Tschüss.